ibu mertua saya ikut ngomong, atau jangan-jangan ini kali ya gitu kan. Kamu kan sekarang lagi promosi naik jabatan. Promosi naik jabatan, ada 3 orang yang bakal naik jabatan nih. Dan kamu lebih diunggulkan dari yang ketiga ini gitu. Kita ngobatinya harus intens nih. Sebelum kamu balik ke Kalimantan, kamu harus sembuh. Dan kamu harus ada penangkalnya juga. Karena orang ini nggak main-main buat ngasih kiriman ke kamu gitu. Bahkan berujung ke kematian. Nggak lama 10 atau 15 menit kemudian itu dia kerasukan. Dia kerasukan kayak orang gini-gini. Mana sih nama bapak mertua saya ini kan si Ion. Mana si Ion katanya kan. Gue mau bunuh si Ion kata dia kan. Tujuan lu apa dan yang ngirim lu itu siapa gitu kan. Dibilang sama dia, gue nggak suka nanti yang bakal naik jabatan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi seperti apa pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Robi. Waalaikumsalam. Iya. Ya Bang Robi, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi gimana tadi perjalanan ke sini Bang Robi, aman ya? Alhamdulillah aman. Agak macet pastinya ya. Iya benar Ya, Bang. namanya Jakarta Bekasi ya. Oke, jadi Bang Robi ini punya pengalaman mistis ya. Dimana mertua ya, lebih tepatnya mertua. Iya. Itu mohon maaf, disantet ya. Iya benar. Oke, nah itu seperti apa kisi-kisinya nih? Kita kasih bocoran dulu ke penonton yang mau diceritain Bang Robi nanti ini. Nah, jadi ini dialami oleh bapak mertua saya sendiri ya. Kebetulan bapak mertua saya ini seorang angkatan udara ya. Dia itu dapat promosi dari komandannya buat naik jabatan. Nah, cuma ada juga salah satu temannya dipromosiin. Tapi bapak mertua saya ini lebih diunggulkan buat kandidat yang bakal naik jabatan ini. Nah, temannya itu sepertinya nggak suka. Atau temannya itu pengennya dia gitu yang naik. Akhirnya dikirimlah tuh kayak kiriman santet guna-guna biar bapak mertua saya ini sakit. Begitu. Oh, oke. Disimpan dulu aja ceritanya Bang Robi, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Robi menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraannya, di sini saya mau menjelaskan sedikit dulu ya, karena ini ada hubungannya dengan cerita mistis ini. Jadi kan kita di rumah, saya seorang kepala keluarga dan saya juga bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Saya memiliki satu orang istri dan satu orang anak. Dan anak saya ini cewek, baru berumur 5 tahun. Dan di rumah itu kita biasa kalau di hari normal itu kita ada 4 orang doang. Ada saya, istri, anak, sama ibu mertua. Jadi karena kita sama-sama kerja, saya kerja, istri saya kerja, jadi ibu mertua ini membantu kita gitu buat ngurus anak. Nah, cuma saya ada bapak mertua saya ini dia seorang angkatan udara. Dia dinasnya di Kalimantan.
Kebetulan di bulan November kemarin itu, pertengahan November, dia lagi libur dinas. Dia pulanglah ke Jakarta ya, ke Bekasi ini gitu kan. Pulang ke rumah. Awalnya sih bapak mertua saya ini dia ini ya badannya itu bagus, atletis. Jadi kayak dia juga hobi nge-gym gitu kan, ngatur pola makan juga. Nah, cuma pas dia pulang kita agak heran kok tiba-tiba perutnya buncit gitu. Nah, perutnya buncit, ya namanya juga udah bapak-bapak, udah punya istri, udah punya anak, wajar lah, hal yang normal lah ya. Kita nggak ada pemikiran aneh-aneh gitu ya. Nah, habis itu nggak lama kemudian itu tiba-tiba perutnya yang buncit tadi itu sakit. Sakitnya itu di jam-jam tertentu. Contohnya di waktu maghrib atau di tengah malam di jam 1 malam. Itu sakitnya itu bahkan saya sendiri pernah ngelihat dia kesakitan, nggak tega gitu. Kata dia itu kadang-kadang kerasa kayak ditusuk paku, kalau nggak kerasa dibakar ususnya. Ini saya sampai merinding nih ngomongnya. Jadi karena dia sakit, ya sudah ya, kita keesokan harinya itu coba periksa dong ke dokter. Ya kita emang dari basic keluarga kita itu emang nggak percaya sama sekali dengan hal mistis, dan emang belum pernah kita mengalami hal-hal yang berbau dengan mistis gitu kan. Ya sudah, keesokan harinya kita pergi ke rumah sakit terdekat, kita periksa tuh. Nah, setelah diperiksa dokternya ngomong, ini bapak nggak ada sakit apa-apa, semuanya normal, nggak ada masalah apapun dari segi kesehatannya gitu kan. Di perutnya pun oke semuanya. Nah, karena dokternya bilang begitu, ya sudah kan, kita masih tanda tanya gitu ya. Karena ketika kita periksa ke dokter, kata dokternya is okay gitu kan. Ya udah kita pulang. Jadi keesokan harinya itu, karena emang bapak mertua saya ini bakal masuk salah satu kandidat yang bakal naik jabatan, kita adain dong syukuran keluarga kecil-kecilan. Jadi kita undang tetangga sekitar, kita undang kerabat gitu. Nah, pas besoknya ada tuh, pas di acara syukuran, ada salah satu tetangga itu ngomong ke ibu mertua saya. Kebetulan ibu mertua saya ini namanya Nin gitu ya. Dia bilang begini, Nin, itu suami lu kenapa Nin gitu. Kata ibu mertua saya, maksudnya kenapa gimana gitu kan. Terus kata tetangga itu, ya udah kita jangan ngomong di sini, ini harus ngomong empat mata gitu kan. Ya udah, sama ibu mertua saya diajak dong ke kamar. Tetangganya tadi bilang, Nin, itu suami lu perutnya buncit itu ya. Kata ibu mertua saya, iya nih gitu kan. Ini buncitnya bukan buncit sembarangan Nin. Ini kayaknya bukan sakit yang medis, ini jatuhnya sakit non medis. Ada kiriman gitu ke suami lu. Terus kata ibu mertua saya, iya, kemarin itu kita habis periksa ke dokter, kata dokternya nggak ada masalah gitu. Tapi yang anehnya di jam-jam tertentu itu sakit perutnya, kata ibu mertua saya ya. Nah, kata tetangga ini, ya udah Nin, ini jangan dibiarin lama-lama. Kalau dibiarin lama-lama ini bisa berujung ke kematian gitu. Mending lu besok lu langsung pergi. Ini gua kasih alamat ke rumah Pak Ustadz, Pak Kiai. Kebetulan dia orang pinter yang bisa ngobatin hal-hal begini, yang non medis begini gitu, kata tetangga ini kan. Ya sudah, dikasih alamat sama tetangga itu. Keesokan harinya kita langsung tuh berangkat. Yang berangkat itu di mobil tuh ada 5 orang. Ada saya, istri, anak, ibu mertua sama bapak mertua tadi. Sebelum berangkat, saya cross check dulu nih kendaraan. Saya cek ban depan, ban belakang. Saya cek air radiator gitu ya. Udah aman tuh semuanya kan. Udah aman semuanya. Jalanlah kita. Nah, ini aneh. Pas di pertengahan jalan, tiba-tiba ban saya ini nggak enak dibawa gitu, kayak kempes.
Nah istri saya langsung ngomong ke saya, kebetulan dia manggil saya papi gitu kan. Pi, itu kok ban nggak enak banget nih. Coba deh kamu cek dulu, minggir dulu gitu kata istri kan. Terus kata saya, oh iya bener nih, bener juga. Ya udah saya minggir. Saya minggir, saya cek. Ternyata bener aja, itu ban depan yang sebelah kiri bukan kempes lagi, bocor. Jadi udah habis anginnya. Saya heran kan, perasaan tadi di rumah masih oke, fine aja, tapi kok tiba-tiba bisa begini. Oh saya masih positive thinking tuh, oh mungkin kenapa aku kali gitu kan, di pertengahan jalan ya gitu kan. Ya sudah, namanya ban tables masih bisa kita naikin, cuma ya nggak enak di bawah ya. Kita cari tuh Pertamina terdekat yang ada tukang tambal bannya. Udah dapat tuh Pertamina terdekat. Saya bilang ke abangnya, bang ini bannya bocor bang, tolong ditambal dong gitu kan kata saya. Terus kata tukang abang tambal bannya bilang, ya udah bang setirnya dibelokkan ke kiri dulu gitu. Ya udah, setirnya saya belokin ke kiri, terus didongkrak dong sama dia ya, didongkrak. Pas ditambah sebelum dia ngecek yang bocor kan diisi dulu anginnya tuh, diisi anginnya, disemprotin buat ngecek gelembung-gelembung air gitu kan di ban. Nggak ada gelembung sama sekali. Terus abangnya bilang ke saya, bang ini bannya nggak bocor, nggak ada paku, nggak ada apa-apa nih kata dia. Masa sih bang, kok bisa begini? Tadi mah di rumah oke, di pertengahan jalan tadi udah habis banget anginnya, masa nggak bocor gitu kan. Nah kata iya ini nggak ada, setelah saya cek kata abangnya kan diisi tuh. Saya bilang ke abangnya, ya udah bang bikin 36 aja kata saya kan, ukuran volume bannya gitu ya. Dibikin tuh 36. Nah bener emang nggak ada bocor sama sekali, udah normal kayak ban kempes doang, kayak ban yang udah lama nggak dipakai itu mobil. Ya sudah ya, kita oke lah, selesai kita isi angin, kita lanjutin perjalanan ke tempat Pak Haji tadi. Lebih kurang ada setengah jam perjalanan, sampailah kita ke lokasi. Nah pas sampai di lokasi ternyata ada juga tuh orang diobatin. Ya berarti kita nunggu dulu dong. Kita kalau nggak salah itu ada nunggu lebih kurang 15-20 menit. Nah ini juga hal aneh yang kedua. Ketika kita nunggu, anak saya yang cewek itu dia biasanya kita bawa main kemana aja, kita bawa bertamu ke rumah siapa aja, dia nggak pernah rewel, nggak pernah ngomong minta pulang. Tapi di saat itu anak saya ini rewel, tiba-tiba dia ngomong gini, Pi, ayo kita pulang. Alika nggak betah di sini. Kebetulan nama anak saya Alika kan. Alika nggak betah di sini. Alika mau pulang. Jangan di sini gitu. Nah, kok saya jadi mikir kan, kok anak saya tiba-tiba rewel gini gitu kan. Ya udah, habis itu dibujuk lah sama ibunya sama maminya kan buat tetap stay di situ. Nah setelah nunggu lebih kurang 20 menit baru kelar tuh orang yang diobatin. Masuklah kita masuk rame-rame ke dalam, ke tempat Pak Haji itu. Nah sampai di situ Pak Haji ada yang bisa dibantu kata Pak Hajinya kan. Terus kata si bapak mertua saya, iya Pak, ini saya sakit, disakitnya di perut saya. Terus kata Pak Haji, sebelum bapak mertua saya menjelaskan secara detail, Pak Haji ini udah ngomong, ini kamu yang sakit perut kamu ya gitu. Terus sakitnya di jam-jam tertentu ya, biasanya pasti sakitnya di waktu maghrib, kalau nggak di jam tengah malam ini gitu kan. Iya, dibilang loh sama bapak mertua. Iya Pak, kok bapak bisa tahu ya? Nggak, kata bapak mertua saya. Terus dia jawabnya sambil bercanda kan, ya iyalah tahu, kalau nggak mungkin dong kamu kesini kalau saya nggak tahu, kata dia kan. Terus dibilang, oh iya Pak, bener. Nah terus Bapak Haji ini minta penjelasan gimana awal mula cerita dia sakit. Nah sama bapak mertua saya dijelasin dong kan ceritanya dari awal. Terus oh begitu kata Pak Haji kan, ya udah kamu kesini. Sini tangan kamu kata dia kan. Diulurin dong tangan sama bapak mertua saya. Di ini awalnya dipegang-pegang ini dulu, dipegang-pegang ini. Nah habis itu
kita kan duduknya bukan kayak di kursi gini, di emparan gitu ya. Kita duduk rame-rame gitu. Pak Haji itu ya udah kamu kesini ngedekat ke saya. Terus disuruh itu bapak mertua saya itu buat badannya itu ngebelakangi Pak Haji. Jadi punggungnya ini ngadap ke Pak Haji. Kebetulan Pak Haji itu saya nggak tahu apakah itu asisten atau anaknya. Ada di situ satu orang buat ngedampingin dia. Dipegang pundak nih bapak mertua saya, dipegang, diurut-urut pundaknya itu, diurut-urut. Tiba-tiba dia kayak mau mual gitu sambil ngurut-ngurut gitu kan, gitu kata Pak Hajinya. Si asistennya ini langsung ngambil plastik. Bener aja itu Pak Haji pas ngurut-ngurutnya itu muntah, ngeluarin muntah itu ke plastik tadi. Nah setelah diobatin begitu, udah balik badan, disuruh balik ngadap lagi gitu kan. Dia bilang begini, kamu ini sepertinya ada kiriman dari orangnya. Jadi orang ini nggak suka sama kamu. Coba deh kamu jujur ke saya, jangan dibohong-bohongi, jangan ditutup-tutupi. Kamu ada nggak berselisih sama orang? Kamu kan dinas di Kalimantan, kamu ada nggak pernah konflik sama orang-orang di sana? Gitu kan kata Pak Haji. Dibilang sama bapak mertua saya, nggak ada tuh, saya sih fan-fan aman-aman aja sejauh ini gitu. Saya berhubungan baik, nggak pernah konflik, nggak pernah bersih tenggang, kata bapak mertua saya kan. Ibu mertua saya ikut ngomong, atau jangan-jangan ini kali ya gitu kan. Kamu kan sekarang lagi promosi naik jabatan, ada 3 orang yang bakal naik jabatan nih, dan kamu lebih diunggulkan dari yang ketiga ini gitu. Terus kata Pak Haji, nah kamu di antara 3 orang ini ada yang dekat nggak sama mereka salah satu gitu kan? Sama kata bapak mertua saya, iya, saya ada tuh teman dekat saya, tetangga kita malahan di sini kata dia kan, tetangga kita di Bekasi, kebetulan dia juga dinas di sana di Kalimantan. Terus kata bapak Haji ini, kamu dekat sama dia itu ini nggak, gimana sikap tingkah laku perlakuan dia ke kamu selama di sana gitu kan? Kata bapak mertua saya, dia itu baik banget. Dia sering bawain makanan. Bahkan kalau kita ada acara keluar, dinas keluar, dia sering ngajak bareng gitu. Nggak ada tuh kayak dia nggak suka sama saya itu, nggak ada kelihatan sama sekali gitu. Kata bapak mertua saya. Oke deh kata Pak Haji itu kan. Ya sudah, sekarang gini aja dulu. Saya tanya, kamu kapan lagi nih balik ke Kalimantan gitu kan? Bapak Haji terus dibilang sama bapak mertua, mungkin saya di sini sampai akhir Desember. Jadi saya balik ke Kalimantan mungkin di awal Januari. Oh, kalau begitu ini kan kita ngobatinya harus intens nih. Sebelum kamu balik ke Kalimantan kamu harus sembuh. Dan kamu harus ada penangkalnya juga. Karena orang ini nggak main-main buat ngasih kiriman ke kamu gitu. Bahkan berujung ke kematian. Saya menyuruh kamu untuk puasa 3 hari berturut-turut dimulai dari besok, kata dia. Nanti setelah kamu kelar puasa 3 hari, kamu balik lagi ke sini. Terus kata bapak mertua saya, oke, siap Pak, puasa aja nih gitu kan. Iya, untuk saat ini kamu puasa aja dulu. Ini lebih menetralkan diri kamu gitu. Ya sudah, selesai dari itu kita pulang. Nah, di sini baru hal-hal mistis atau hal-hal yang di luar naral kita itu terjadi. Yang biasanya kan yang ngalamin hal-hal mistis ini cuma bapak mertua saya. Biasanya cuma sakit perut, dan sakit perutnya di waktu-waktu tertentu. Nah, ini setelah kita pulang dari tempat Pak Haji ini, Pak Ustadz ini, itu bukan dia sendiri doang, bahkan saya sempat ngalamin, istri saya, anak, dan ibu mertua juga ngalamin hal-hal aneh. Dimulai di hari pertama puasa. Di hari pertama puasa yang ngalamin itu saya sendiri. Jadi ceritanya begini. Saya kan walaupun saya kerja kantoran, saya berangkat pagi jam 8, pulang jam 5. Itu saya pulang kantor itu nggak langsung ke rumah. Jadi saya kerja dulu sampingan, saya nge-Grab.
Saya nge-Grab biasanya kalau saya nge-Grab itu sampai jam 10, jam 11 atau jam 12 malam. Kebetulan di hari itu saya pulangnya nyampe rumah lebih kurang jam 12 malam. Ya, saya pulang nge-Grab itu saya langsung ke kamar mandi kan. Saya langsung ke kamar mandi, bersih-bersih, mandi gitu ya. Nah, di sini nih hal aneh dan hal mistisnya terjadi. Ketika saya lagi mandi, saya ngecium bau kemenyan. Bau kemenyannya itu nyengat banget. Seumur-umur saya di rumah itu, saya tempatin itu rumah, baru kali itu saya bau kemenyan begitu. Nah, saya cium, lah ini kok bau kemenyan gitu kan. Bau kemenyan. Nggak lama setelah bau kemenyan, tiba-tiba ada gumpalan asap. Jadi di kamar mandi saya itu ada kayak bak gitu ya. Ada kayak gumpalan asap gitu. Kayak gumpalan asap. Terus lah saya jujur pribadi nih, saya ngomong, saya itu lebih takut ke hal-hal mistis begitu. Kalau ketemu sama orang mungkin kita masih bisa perlawanan diri atau bela diri gitu ya. Tapi kalau hal-hal mistis kan saya emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah saya buru-buru mandi, langsung tuh saya ke kamar. Saya bilang ke istri saya, Mi, ini kok di kamar mandi bau kemenyan ya? Habis itu ada kayak gumpalan asap gitu kan, kata saya. Terus kata istri saya, masa sih Pi? Iya beneran. Ya udah, kita cek balik ke kamar mandi. Hilang bau kemenyannya, hilang sama sekali, nggak ada bau kemenyan sama sekali. Plus juga ke gumpalan asapnya itu udah nggak ada. Nah, udah nggak ada, ya udah kita lanjutkan tidur istirahat. Pas besok subuh itu namanya istri saya walaupun dia kerja, dia tetap nyiapin bekal gitu buat suaminya gitu kan, buat anaknya makan. Jadi ketika dia ke dapur, ada hal aneh lagi yang terjadi. Pas di dapur, dia ngelihat ada binatang. Binatangnya itu binatang yang nggak wajar terjadi. Kalau kayak kecoa atau semut itu kan hal yang wajar ya. Ini mah bukan. Ini ada kaki 1000 di dapur itu, di lantai ada kaki 1000. Kaki 1000-nya itu nggak 1, nggak 2, tapi ada 5 kaki 1000. Pas ada lihat kaki 1000 dia kok dia masih bingung, kok ada kaki 1000 gitu kan. Pas dia buka tudung saji makan, di dalamnya itu ada kalajengking. Nah, pas ada kalajengking baru tuh dia panggil saya, Pi bangun Pi, kesini dulu ke dapur, kata dia kan. Saya juga kaget kan, saya buru-buru ke dapur. Nah, pas nyampe saya dapur, saya lihat ada apa Mi, ada apa? Ini, kok ada hewan-hewan ini ya? Ini ada kaki 1000, ada kalajengking. Sampai-sampai itu ibu mertua juga ikut bangun. Seumur-umur kita nggak pernah ya ada kaki 1000, ada binatang-binatang itu nggak pernah di dapur kan. Kata ibu mertua saya begini, tunggu dulu, jangan diapa-apain dulu, coba kita telepon dulu Pak Haji, kata dia. Kita telepon tuh Pak Haji. Pas kita telepon Pak Hajinya ngomong, itu mah bukan hewan binatang yang biasanya, ini mah kiriman dari orang ke rumah itu, kata Pak Haji. Itu kalian jangan buang ya, jangan buang sembarangan itu binatang, itu dibakar itu binatangnya, gitu kan. Ya udah, karena Pak Hajinya bilang begini, langsung saya ambil kaki 1000-nya, kalajengkingnya saya masukin ke plastik, saya ikat, saya bakar di luar rumah. Nah, pas saya bakar, ya kalau binatang kita bakar kan pasti apinya itu, gumpalan apinya itu sedikit ya, sedikit. Ini aneh, gumpalan apinya itu banyak. Jadi kayak kita ngebakar kertas, kayak kita ngebakar ban, banyak banget gitu gumpalan api. Nah, di situ saya juga heran kan. Saya bilang, kok begini ya? Baru kali ini loh ada binatang dibakar begini gumpalan apinya gitu kan. Nah, itu di hari pertama puasa. Lanjut di hari keduanya, ini yang ngalamin abang ipar. Kebetulan
abang ipar saya ini dia main ke rumah. Ya namanya orang tuanya lagi liburan dinas, ya dia datanglah ke rumah mampir gitu kan. Dan biasanya kalau abang ipar ini kalau main ke rumah itu dia selalu nginap sehari atau 2 hari gitu kan. Nah pas dia datang ke rumah, posisi itu saya udah di rumah, saya udah tidur, istri juga, ibu bapak mertua juga udah. Cuma abang ipar saya ini lebih kurang jam 12 juga, jam 12 malam. Dia itu kebelet mau ke kamar mandi, mau pup gitu ya. Pas dia di kamar mandi, dia ini bau kemenyan juga, sama kayak saya. Bau kemenyannya nyengat banget. Bau kemenyan. Terus tiba-tiba di air itu ada gumpalan asap juga. Ada gumpalan asap. Sekilas ada kelihatan pocong di sudut kamar mandi. Oke. Pas kelihatan pocong, jadi kan dia di sini. Sudut kamar mandi kan di situ. Pas kayak ada yang berdiri gitu kan. Langsung kaget dong, teriak dia, panggil istrinya, yang sini gitu kan. Langsung disamperin istrinya. Karena saking kerasnya dia teriak, saya juga ikut kebangun. Ada apa di luar nih, heboh gitu kan. Nah pas istrinya masuk, tiba-tiba pocong tadi hilang. Plus bau kemenyan sama gumpalan asap udah nggak ada. Saya ikut kebangun, saya langsung keluar. Saya juga nanya ada apa gitu. Kata abang ipar saya ini ada pocong tahu barusan di sini. Terus ada bau kemenyan juga sama gumpalan asap gitu. Lah serius lu, kata saya kan. Serius bang, kata saya kan. Soalnya saya kemarin juga kejadian begitu, bau kemenyan sama asap. Tapi nggak ada pocong. Lah kata dia, iya serius ini. Karena kita cek di sana udah nggak ada lagi, udah normal kayak biasanya. Ya udah saya balik ke kamar. Nggak lama 10 atau 15 menit kemudian itu dia kerasukan. Dia kerasukan kayak orang gini-gini. Mana sih nama bapak mertua saya ini kan si Ion. Mana si Ion katanya kan. Gue mau bunuh si Ion kata dia kan. Langsung dia lari ke dapur ambil pisau. Ambil pisau langsung begini. Cuk. Bapak mertua saya posisinya masih di kamar, digebrek-gebrek tuh pintu kamar gini-gini kan. Keluar gitu kan. Karena heboh begitu saya juga belum ketidur, bangun. Untung pas dia buka pintu, bapak mertua saya udah siap. Pas dia mau ngetuk si bapak mertua saya sempat kepegang tuh sama bapak mertua saya. Lu kenapa gitu kan. Sini lu, gue mau bunuh lu, gue nggak suka sama lu, kata dia kan. Terus dipanggil saya, bi sini buru bi gitu kan sama ibu mertua kan. Saya langsung samperin, langsung saya pegang dia dari belakang. Saya pegang lehernya, saya giniin kan sama tangannya kan. Nah pisaunya tadi diambil sama bapak mertua saya, dibuang. Tapi si abang ipar ini masih nggak sadaran diri, masih kerasukan. Nah kita kan nggak bisa sama sekali dengan hal-hal begitu, dengan hal mistis, awam lah ya. Ibu mertua saya, aduh gimana ini ya gitu kan. Jadi ya udah panggil tetangga yang bilangin kalau tentang Pak Haji tadi gitu kan. Panggil tuh tetangga. Emang tetangga saya ini emang dia itu ada kelebihan ya, bisa hal-hal mistis atau kata orang sekarang itu bisa lihat, punya indera keenam gitu kan. Dipanggil lah tetangga tuh. Dipanggil tetangga, dicoba obatin sama tetangga si abang ipar ini. Posisi masih saya pegangin karena dia masih gini-gini gitu kan. Diobatin. Nah pada saat ngobatin mereka sempat ngobrol. Jadi tetangga saya ini sempat ngobrol dengan setan yang kemasukan ini. Kata tetangga saya ini, lu siapa? Lu tujuan lu apa kesini? Gitu kan. Nah si setannya ini ngomong, gua ini dari seberang, gua sengaja dikirim ke sini gitu. Dan gua mau ngebunuh bapak ini. Gak suka gua sama dia gitu. Terus sempat ngobrol begitu, ditanya lagi tuh sama tetangga ini, maksud lu apa? Gak suka kenapa sama dia? Tujuan lu apa? Dan yang ngirim lu itu siapa gitu kan?
Dibilang sama dia, gue nggak suka nanti yang bakal naik jabatan dia. Gua mending dia mati biar gua yang bakal naik gitu. Tujuan gua kesini itu buat membunuh dia gitu. Nah, karena sempat ngobrol begitu, diobatin. Setelah diobatin, udah sadar kan, udah sadar kembali, udah normal. Nah, di sana baru kita ada tuning nih. Oh, ternyata benar. Ini ada hubungannya nih sama pekerjaan, sama promosi jabatan ini. Oke, itu kan baru puasa kedua. Nah, di puasa ketiga itu yang ngalamin istri saya, dan kejadiannya pun sama di kamar mandi. Istri saya ini istri saya ini kan dia kerja di kesehatan. Dia seorang perawat. Jadi dia shift-shiftan ya, ada shift pagi, shift siang, malam. Kebetulan di waktu itu dia shift siang. Shift siang itu kan dia pulang kerja itu jam 9. Cuma nyampe rumah itu bisa jam 10 atau jam 11 malam. Di waktu itu dia nyampe rumah jam 11 ya. Jam 11 malam sampai rumah dia beres-beres dulu kan di kamar mandi, buat mandi gitu kan. Nah, pas di kamar mandi dia itu bilang ada suara. Suara itu kayak suara cewek. Dan suara ceweknya itu ketawa-ketawa. Suara ceweknya itu hihihihihi gitu kan. Suara cewek ketawa. Nah, bedanya istri saya sama saya kan lebih takut dengan hal-hal mistis ini. Kalau istri saya enggak, dia hal-hal mistis ini lebih kayak berani. Malah dia takut dengan orang atau kayak begal, dia lebih takut ke situ. Kalau hal mistis ini dia masih berani. Jadi dia nyeletuk gini, "Woi, siapa itu? Ngapain kalian di sini? Jangan ganggu keluarga saya. Pergi dari sini." Gitu kan. Ketika istri saya nyeletuk gini, suara tadi hilang. 5 menit kemudian tangisan anak kecil. Pas tangisan anak kecil, kata istri saya, tangisannya itu gede banget di kamar mandi itu. Gimana anak kecil kayak teriak gitu kan nangisnya. Ya sudah, karena dia nangis, istri saya buru-buru kelar langsung ke kamar, bangunin saya, Pi bangun gitu. Kamu dengar nggak sih tadi ada suara cewek yang ketawa-ketawa, terus ada suara anak kecil nangis, suaranya gede banget gitu. Nggak ada sama sekali, kata saya kan. Serius, kata dia. Ini coba ke kamar mandi dulu deh, kita cek lagi. Ini di kamar mandi tadi saya dengarnya gitu ya. Saya cek dong lagi sama istri saya, balik ke kamar mandi. Pas kita nyampe ke kamar mandi, udah nggak ada tuh suaranya, udah hilang normal. Nah, setelah ya udah kita lanjut tidur. Nah, anak saya ini kan udah saya biasain untuk bangun subuh, buat sholat subuh bareng sama saya. Terus dia juga kalau pagi-pagi itu dia suka bikin susu sendiri, dan bikin susunya di dapur gitu kan. Nah, pas subuh itu subuh saya bilang, dia bilang ke saya, "Pi, mau minum susu?" gitu kan. Ya udah deh, bikin aja tuh di dapur, tinggal bikin gitu kan. Dia ke dapur, pas nyampe ke dapur dia langsung teriak menggigil ketakutan, "Pi, babi," gitu kan, ketakutan gitu, kayak gimana ya, matanya ini ngeblank, bukan kayak mata udah kayak putih gitu, babi gitu kan. Karena dia dengar dia begitu, saya langsung ke dapur. "Kenapa dek, kenapa?" "Ada pocong babi, ada pocong," kata dia kan. Terus dia nunjuk pocong babi, kata dia kan. Matanya itu putih, mata anak saya. "Mana dek, mana?" Ditunjuk gitu kan. Saya ngeliatin, nggak ada dek. "Ayo babi, angkat Alika nggak kuat di sini." Cuman dia tegang gitu kan. Saya angkat, saya bawa ke kamar. Istri saya kaget. Saya bangunin ibu mertua saya juga. Ini Alika kayak kerasukan juga gitu. "Alika kenapa ini, kenapa?" gitu kan. Dia matanya masih putih. Masih putih kan, kita kaget ya.
panik lah ya gitu, apalagi ibunya kan panik banget. Nah ibu mertua saya ini langsung tuh panggil tetangga tadi lagi buat bantu, disamperin sama tetangga, diobatin sama tetangga tadi, diobatin kayak dikasih air gitu kepalanya, di sama bacaan gitu kan. Nah normal lagi tuh anak saya, alhamdulillah normal lagi. Nah normal lagi, terus kita tanya tuh ke dia, adek tadi kenapa gitu kan, adek ada lihat apa tuh di dapur. Terus anak saya bilang begini, perasaan adek tadi ke dapur mau bikin susu, kayak ada yang nyamperin adek, kata dia. Tiba-tiba langsung masuk, kata dia. Udah habis itu adek udah gak sadar lagi apa yang terjadi gitu kan. Emang kenapa adek gitu kan. Kita bilangin dong, itu adek tadi kayak orang kerasukan. Adek bilangnya kemasukan, lihat pocong gitu. Nah masa sih Pi gitu kan, kata anak saya. Iya gitu kan. Nah itu kan udah di hari puasa ketiga, udah selesai kan. Nah keesokan hari kan Pak Haji tadi ngasih syarat buat puasa selama 3 hari. Keesokan harinya, hari keempat, kita balik lagi ke tempat Pak Haji itu. Kita balik ke tempat Pak Haji. Sampainya di tempat Pak Haji, kita bilang, bapak mertua saya sih yang ngomong. Dia ngomong begini, Pak, ini saya udah selesai nih puasa selama 3 hari berturut-turut gitu kan. Oh iya, gimana selama puasa 3 hari berturut-turut, aman gitu kan. Aneh Pak gitu, ini kok hal-hal aneh yang di luar nurul kita terjadi selama 3 hari berturut-turut ini. Kayak kejadian sama saya sebagai suami, kejadian sama istri, ibu mertua, anak, bahkan juga kena, abang ipar juga kena gitu kan. Dibilang sama Pak Haji, oh kalau begini ini fix, orang ini gak suka kamu diobatin. Gak suka kamu diobatin, makanya dia nambah lagi kadar volume kiriman dia. Tujuan dia biar kamu gak diobatin di sini, biar kamu gak bisa disembuhin. Karena udah jelas, udah boleh tekat orang yang ngirim tadi buat ngebunuh kamu. Oh begitu gitu kan, kata bapak mertua saya. Iya, kalau begini sepertinya kamu gak bisa di puasa doang. Jadi selama seminggu ke depan kamu saya kasih puasa, tapi puasa ini selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa. Cuma kamu di tengah malam kamu harus sholat malam. Kamu sholat malam, saya kasih ini bacaan ya. Baca, dikasih lah tuh sama Pak Haji berupa lembaran gitu di kertas, disuruh baca ayat-ayat. Isinya sih ayat-ayat Al-Quran ya. Kamu baca ini ya, benar-benar kamu lakuin, karena ini udah intens banget nih kirimannya. Kirimannya itu udah ngelebar, bukan ke kamu doang lagi, udah masuk ke keluarga kamu juga kena dampaknya gitu kan. Oh iya, kata bapak mertua saya kan. Ya sudah gitu kan. Selesai dari tempat Pak Haji, bapak mertua saya ini disuruh puasa selang-seling. Terus di tengah malam disuruh buat sholat malam. Kita pulang. Nah pas itu kan kita ke rumah Pak Haji itu sore ya. Kita pulang kan nyampe rumah itu jam 8 malam. Berarti kan kalau dia melaksanakan puasa di keesokan harinya dong. Kalau melaksanakan sholat malamnya juga di tengah malam nanti kan. Nah ini juga, ini yang ngalamin ibu mertua saya sendiri. Sama kejadiannya di kamar mandi juga. Jadi kita nyampe rumah itu jam 8 malam. Nyampe rumah kita beres-beres, kita sama istri udah di kamar, udah mau tidur. Mereka udah di kamar mereka. Itu jam lebih kurang jam 11 deh kalau nggak salah saya itu. Ibu mertua saya ini dia kebetulan ke kamar mandi, ada perlu gitu ya. Ke kamar mandi,
Sama kejadiannya itu dia bau kemenyan juga di kamar mandi, bau kemenyan. Cuma ini dari pintu, kan ada pintu kamar mandi tuh, pintu kayak begini itu di situ ada yang getok-getok, bau kemenyan plus digetok-getok. Lah siapa yang getok-getok gitu kan? Dikirain mungkin cucunya ya. Biasanya kan cucunya juga sering getok-getok buat kalau pengen pup gitu, cucunya sering getok-getok gitu kan. Pas ya udah buru-buru dia kan kelarin dari urusannya di kamar mandi, dibuka pintu, pas digetok-getok nggak ada siapa-siapa. Ngomong tuh dia ke kamar kita, tadi ada yang getok-getok kamar mandi nggak sih, pintu kamar mandi? Dibilang nggak ada, kita di sini udah emang posisi udah tidur ya, nggak ada di sini. Alika juga udah tidur gitu kan. Lah kok tadi ada yang getok-getok ya gitu. Ya udah dia balik lagi ke kamarnya, dia bilang ke bapak mertua, kamu tadi ke kamar mandi getok-getok nggak? Nggak ada. Kok ada yang getok-getok gitu. Nah pas dia ngomong getok-getok 5-10 menit kemudian tiba-tiba di atap rumah kayak ada ini gemberan, kayak dijatuhin tanah, tapi tanah itu bergumpalan-gumpalan gede, jadi tuk gitu. Saya juga ini sampai kebangun karena dengar suara itu. Kebangun, saya langsung dong, ibu mertua saya ke tempat mereka kan, bapak mertua juga. Weh, itu ada apa ya di atas? Kok ada suara ini? Iya. Dengar nggak sih tadi gitu kan? Iya, kita juga dengar nih. Kaget dong kita. Ada kayak kiriman dari tanah gitu di atas atap ya. Kita coba cek keluar. Kita beraniin diri ya. Kita rame-rame kan. Kita berlima malah sama anak saya ikut keluar. Kita lihat tuh. Namanya kalau tanah jatuh pasti ada ini ya. Bekas-bekasnya itu jatuh ke bawah kan, dari atap ke teras gitu kan. Nggak ada apa-apa. Nah pas kita cek itu di luar nggak ada, di teras nggak ada sama sekali. Bahkan saya senterin tuh di atap, nggak ada apa-apa. Kinclong tuh atap kan. Ya udah, aneh kan, agak merinding juga tuh. Kita masuk. Nah tiba-tiba bapak mertua saya ini kesakitan. Perutnya tadi emang yang buncit, yang gede tadi, kayak membesar gitu. Kayak membesar. Plus dia, aduh sakit, kata dia kan, sakit tolong, aduh kata dia kan. Sampai dia tuh sampai keluar air mata ini bukan air mata biasa lagi, udah air mata darah yang keluar. Nah jadi kita panik, ibu mertua panik banget itu ngelihat suaminya begitu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, kita nggak ada ilmu pengetahuan tentang hal itu. Saya bilang ke istri, ya udah coba dong telepon Pak Haji gitu kan. Kita telepon Pak Haji, video call kata Pak Haji. Video call itu bapak mertua saya masih kesakitan di ruangan tamu kan. Video call, coba lihat mana gitu kan. Video call tuh dipegang lah, diliatin. Pas video call tuh bapak mertua saya yang kesakitan, kameranya di sini, Pak Hajinya sambil kayak ngobatin gitu kan, begini ke Pak Hajinya gitu kan, gitu. Dia jadi kayak narik dari jauh, ditarik jauh tuh yang sakit tadi. Setelah beberapa menit kemudian diobati sama Pak Haji. Setelah ditarik sama Pak Haji, ketarik, hilang tuh, udah nggak ada rasa sakit. Tiba-tiba itu di luar yang tadinya ibu mertua saya diketok-ketok, kan ini posisi pintu udah kita tutup ya. Tiba-tiba ada kayak orang kabur, jejak kakinya gitu. Ada yang lari gitu setelah ditarik sama Pak Haji. Ada yang lari dari keluar gitu kan, lari. Jelas banget itu, kita mendengar, saya dengar, istri dengar, ibu mertua juga dengar.
ngeri. Nah, karena begitu kita posisi itu emang udah ketakutan ya. Itu udah di luar nalar kita itu. Akhirnya kita memutuskan ya udah kita mungkin bagusnya tidur di sini aja di ruangan kamar, di ruangan tamu, ruangan tamu. Jadi kan ruang tamunya lumayan gede ya, bisa tidur bareng gitu. Takut ada kiriman, ada apa-apa lagi gitu kan. Kalau ibu mertua saya sama bapak mertua berdua di kamar, jadi takut nggak bisa kehandle nantinya gitu kan. Kita putuskan di malam itu tidur rame-rame di kamar ruangan tamu ini. Nah, pas banget di malam itu kan Pak Haji ini nyuruh buat sholat malam. Itu kan kejadiannya lebih kurang dari jam 8, 9, jam 10 gitu kan rentangan waktunya. Jam 2 itu jam 1 jam 2 dibangunin suami saya, bukan suami, bapak mertua saya sama ibu mertua. Ayo bangun, kan disuruh sholat malam. Ya udah. Ditemenin kan, takut ditemenin ke kamar mandi, ambil wuduk, sholat. Selesai sholat malam, esoknya puasa pertama, keesokan malamnya sholat malam lagi. Setelah ngelakuin sholat malam, itu baru mulai berkurang. Jadi nggak intens kayak tadi lagi. Walaupun di jam-jam tertentu ada aja kejadian aneh. Tapi setelah sholat malam dilaksanain rutin sama bapak mertua saya, baru tuh mulai berkurang hal-hal aneh atau hal-hal misteri yang terjadi ya. Puncaknya di sini kan Pak Ustadz, Pak Kiai ini dia syaratnya selama 1 minggu sholat malam, puasa selang-seling. Nah, ini kita langsung setelah 1 minggu ya, kita datang ke Pak Haji. Bapak, ini alhamdulillah udah selesai nih menjalankan apa yang disuruh, kayak puasa sama sholat malam. Oh iya gitu. Ya sudah, sekarang gimana keadaannya di rumah? Apakah masih sama dengan kejadian-kejadian kemarin atau udah berkurang? Dibilang dong sama bapak mertua, udah berkurang nih Pak gitu kan. Oke. Jadi ini kamu sekarang ini kan mau balik ke Kalimantan lagi. Untuk sepertinya buat penyakit ini udah mungkin dari angka 80% udah keangkat. Sisa 20% lagi. Plus kamu harus ditemeng nih, biar nggak, apalagi kamu pergi jauh harus ada yang jaga lah gitu ya. Jadi nanti saya suruh buat ngehafal ayat. Kamu setiap sholat 5 waktu kamu baca ya gitu. Ayat ini ya yang bakal buat jadi temeng kamu nanti gitu kan, buat menjaga kamu nanti gitu. Oh iya Pak gitu kan. Ya sudah balik. Dan sampai sekarang ketika bapak mertua saya ini kan sekarang udah bulan Januari, kan dia terakhir itu Desember kemarin di rumah ya. Ketika dia baca ayat itu, masih ada kejadian-kejadian aneh di rumah terjadi, terutama ke anak saya. Anak saya ini sekarang dia takutan orangnya, udah nggak berani sendiri. Bahkan itu jam 7 malam dia udah takut, nggak mau lagi ke dapur bikin susu gitu kan. Terus di sini hal anehnya itu yang lebih aneh lagi. Ketika bapak mertua saya udah balik ke Kalimantan, rumah beda suasana rumah yang ketika ditempatin sama bapak mertua sama nggak ditempatin. Ketika dia udah pergi, rumah ini kerasa plong. Rumah kerasa plong. Anak saya juga nggak takutan lagi, udah ceria kayak biasanya. Sebelum bapak ini datang, dia kan memang orang yang ceria kan, udah normal. Dan saya pun juga ngerasain hawa rumah itu ngerasa beda. Udah hawanya itu udah ini bener-bener
udah sejuk, adem gitu. Ketika bapak ini udah pergi. Jadi kalau dipikir-pikir emang kayaknya bapak mertua saya inilah yang menjadi target utamanya. Begitu. Tapi sampai sekarang masih sehat aja nih bapak mertuanya? Alhamdulillah masih. Kebetulan sekarang juga baru di tanggal awal Januari kan ini ya. Ya. Iya. Terus juga dia soal sakit perut dia udah nggak ada lagi. Tapi dia itu tetap membaca surat yang disuruh Pak Kiai tadi. Setiap selesai sholat 5 waktu wajib itu dia baca. Nah untuk jabatannya sendiri udah diangkat atau gimana nih? Oh belum, mungkin di pertengahan Januari nanti deh. Tapi insya Allah dia itu udah di angka 90% yang bakalan naik dia nanti. Sama komandannya dia yang bakal naik jabatan nanti. Tapi ya itu ya kalau emang masih ada ngeri ya itu balik lagi gitu. Oh di si pengirim ini bakal mengirimkan lagi nih sampai ya maaf yang ditakutkan terjadi gitu. Ngerinya kayak gitu ya. Untungnya beliau ini udah dapet guru yang tepat gitu dengan mendatangi seorang kiai yang maksudnya dengan ajarannya yang mungkin yang nggak melenceng ya, nggak maksudnya kayak paranormal atau yang lainnya kayak gitu. Nah benar. Untungnya Pak Kiai ini emang sesuai kayaknya emang sesuai syariat ya. Ya alhamdulillah ya. Berarti kalau memang setelah si bapak mertuanya ini pergi ke Kalimantan, itu rumah adem ayem, nggak ada gangguan lagi ya benar. Berarti emang target utama si pelaku ini hanya untuk menghabisi si bapaknya ini, bapak mertuanya ini. Tapi untungnya keluarga semuanya cepat tanggap ya. Nah si ibu-ibu yang ngasih tahu ini dia orang hebat juga nih, yang pertama kali ngasih tahu. Iya. Nah jadi ternyata setelah kejadian itu, jadi awalnya kan kita nggak menyangka kalau dia ini ada kelebihan gitu. Setelah kejadian dari ini kita baru tahu ternyata dia emang bisa. Cuman dia sekedar bisa, bukan buat ngobatin. Dia hanya sekedar bisa ngelihat kalau ada yang aneh, ada hal-hal mistis atau yang gak sesuai akal sehat, itu dia bisa ngelihat. Tapi kalau ngobatin nggak bisa. Maksud dari nggak bisa ngobatinnya itu kalau udah intens banget ya, intens kayak bapak mertua saya tadi itu kan emang serangannya udah ini banget. Kalau soal misalnya orang kerasukan atau misalnya sekedar yang hal-hal masih wajar itu masih oke, masih bisa dia membantu. Begitu. Tapi setelah diobati sama kiai itu, ini dalam perutnya ini nggak kelihatan ada apa isinya yang membesar itu. Oh, maaf, jadi lupa deh. Ketika kan tadi saya ngomong diurutin punggungnya, Pak Kiai muntahin sesuatu. Iya, ada hal aneh dalam muntahin Pak Kiai ini. Oke. Itu kayak ini. Dibilang paku, bukan paku, tapi kayak kawat gitu segini. Banyak dalam muntahannya itu. Berarti ini si Pak Kiai ini kayak mentransfer bukan dari si bapak mertua yang muntah ya, justru dari Pak Kiainya sendiri. Nah iya, dari ditransfer dari bapak mertua ke dia. Karena Pak Kiai ini ngomong kalau misalnya muntahannya ini kita jatuhin ke kamu yang bakal muntahin, takutnya kamu nggak kuat. Apalagi ini ya kalau langsung ke mulut gitu takutnya lebih bahaya gitu. Makanya langsung ke dia diituin. Oke. Dan pertengahan Februari ya pertengahan Januari ya pengangkatan ya. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya Bang ya. Yang pasti keluarga juga harus bantu doa juga semuanya biar nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Iya benar. Oke. Bang Robi,
Dari sini ada yang perlu disampaikan lagi atau mau pesan-pesan mungkin ke penonton di rumah, silahkan kalau ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, aman ya. Aman. Oke. Ya mungkin ya teman-teman, kita doakan aja ya semoga bapak mertuanya ini sehat sampai pengangkatan jabatan ya, karena walaupun di dunia modern saat ini masih banyak orang-orang jahat ya, tidak hanya menggunakan yang kayak ilmu-ilmu kayak gitu, pasti banyak juga yang masih menggunakan, maksudnya yang masih menggunakan ilmu-ilmu yang jahat seperti itu, kayak ngirim santet segala macamnya. Oke, Bang Robi, terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Robi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Robi, terima kasih Siap. buat waktunya ya. Sampai jumpa.